Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang terhormat kepada bapak-bapak ini, bapak-bapak Islam, bapak-bapak Ibadi, dan para asatidz yang hadir pada malam hari ini. Seperti biasa, pada malam hari ini kita berkumpul di sini Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, marilah kita mendengarkan sebagai pemateri pada malam hari ini, yaitu Bapak Ustaz Idris Ayatuli. Waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alladzi la nabiyya lahu wa sallallahu alaihi. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Sadaqallahul 'azim. Sadaqa rasulun nabiyyul karim. Wa nahnu 'ala dzalika minas syahidiin wa syakirin wa alhamdulillahi rabbil alamin. Para sahabat, ibu saya, para nabi, para sepuh, para tokoh agama, jemaah yang istiqomah melaksanakan sholat Jumat di Masjid Al-Aqsa yang kita cintai, di Mahadil Mubarakah, di tempat yang penuh keberkahan ini, di masjid ini, di rumah Allah, kita dipertemukan kembali bermuajahah yang sebelumnya kita juga sudah bermusafa. Selain bermuajahah, juga kita bermusafa. Karena dengan bermusafa itu kita dapat mempererat silaturahmi. Bagaimana mungkin seorang yang bersaudara bertemu, berinteraksi, itu memiliki keburukan, memiliki dendam, memiliki ketidaksukaan yang mustahil manakala diperlihatkan dengan bermusuhan. Jadi kalau kita saling tidak menyukai, memiliki rasa tidak suka, itu tidak mungkin bermusuhan, pasti akan menghindar. Maka indikasi silaturahmi yang baik itu manakala satu muslim dengan muslim yang lain itu bertemu dan bersama. Tidak apa-apa sekali juga bertemu sama-sama. Mami muslimaini yang hati-hati oleh Rasulullah illa berlaku ma'al. Jadi tidaklah dua orang muslim bertemu lalu kemudian dia bermusafa, berjabat tangan, maka gugurlah dosa yang terjadi di antara kedua, kesalahan yang terjadi di antara kedua. Kalau misalkan saya pernah tersinggung dengan ucapan
mustahil kita dekat dengan Allah, mustahil kita punya relasi yang baik kepada Allah kalau dengan sesamanya tidak baik. Tidak mungkin, karena Allah memerintahkan silaturahim, memerintahkan persaudaraan, memerintahkan berjamaah, memerintahkan bersama. Kalaulah dia ibadahnya rajin, hubungan ibadah ritualnya bagus dengan Allah, tapi dengan bab silaturahim gagal, maka hubungan yang baik dengan Allah itu juga tercoreng karena dia tidak bisa melaksanakan salah satu perintah Allah, yaitu menjaga silaturahim. Apalagi mengenai dengan bab yang sifatnya ibadah dengan Allah. Jadi sempurnanya ibadah kita itu manakala hubungan kita dengan Allah melalui ketaatan yang sifatnya langsung ibadah makhluk, langsung penghambaan diri kita dengan Allah, lalu setelah itu juga menjaga hubungan relasi silaturahim dengan sesama. Hari ini pimpinan kita pada malam Ahad di bulan apa sekarang? Bulan masih bulan Maret. Ya, dan juga di bulan Masehi adalah bulan Agustus, lambang dari kemerdekaan kita, negara Indonesia. Alhamdulillah yang penuh berkah, kita tinggal di sebuah bangsa yang memiliki banyak keanekaragaman, memiliki banyak warna, tetapi negara yang paling aman. Kalau kita melihat di negara-negara lain saat ini, banyak konflik, banyak peperangan, banyak gesekan, banyak pembunuhan, apalagi di Timur Tengah, di Palestina. Sekarang sedang terjadi kerusuhan juga di India, sampai ratusan orang meninggal akibat demonstrasi di pemerintah tidak suka dengan pemerintah. Di negara-negara yang banyak sekarang terjadi kejadian yang sangat mengkhawatirkan karena muncul dari perbedaan. Tapi alhamdulillah kita bersyukur tinggal di negara Indonesia dengan keanekaragaman yang banyak, tetapi rukun, aman, dan damai. Adapun hal yang berkaitan dengan hal yang sifatnya itu dalam bagian daripada buku kehidupan. Kenapa saya bahas ini? Karena topik yang sangat saat ini itu banyak perpecahan. Bahkan umat Islam sendiri pun tidak satu pandangan. Misalkan kita melihat di Palestina, banyak negara-negara Islam yang tidak mendukung. Bukan banyak, ada yang tidak mendukung, tapi banyak yang mendukung. Kita doakan mudah-mudahan di negara Palestina, di negara-negara Timur Tengah, negara-negara Islam yang sekarang sedang berpikir, kita mengharapkan perdamaian, kita mengharapkan ketenangan dengan melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing. Karena apa? Ini menjadi mukadimah saya itu menggambarkan saya ternyuh. Saya akhir-akhir ini sering sekali melihat perkembangan itu, perkembangan di yang terbaru sangat miris sekali. Nah, kalau kita tarik sekarang melihat diri kita, melihat saya, melihat kita semua di kehidupan kita di tempat ini, di Indonesia, di Jawa Barat, di Karawang, di Jawa di Jawa Barat, di Jakarta Selatan, di Masyarakat. Itu adalah tempatnya alhamdulillah. Allah memberikan kita nyaman, Allah memberikan kita kedamaian, ketenangan yang mudah-mudahan ini menjadi
sehingga kita tidak mungkin dan tidak boleh melewatkan kesempatan itu untuk senantiasa terus dan terus memperbaiki ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hari ini kita bersyukur bisa melaksanakan sholat bareng, bisa beribadah bareng, bisa kumpul bareng. Dan saya juga ucapkan terima kasih kepada para guru yang selalu juga menjadi contoh buat saya, buat kita semua untuk senantiasa terus dan terus meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena di dalam surat Al-Asr Allah Subhanahu wa taala menegaskan kepada kita, wa'as, demi masa, demi waktu, demi saat, demi perputaran, pergeseran siang dan malam, pergeseran durasi waktu dari detik, menit, jam, hari, minggu, bulan, tahun, dekade, dan sebagainya. Itu merupakan kesempatan atau kuota usia kita, durasi umur hidup kita yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Dan hakikatnya kata Allah di dalam surat Al-Asr, innal insana lafi khusrin, sesungguhnya manusia itu ada dalam kerugian. Ternyata awalnya, dasarnya, setiap manusia yang diciptakan itu rugi dalam. Rugi berarti apa? Rugi yang tidak beruntung. Setiap manusia, makhluk yang diciptakan oleh Allah, dasarnya itu adalah orang-orang yang rugi, makhluk yang rugi. Tetapi ada pengecualian, ada exception, ada pengecualian orang-orang yang tidak merugi. Siapa dia? Illalladzina, kecuali illalladzina amanu, orang-orang yang beriman, wa amilus sholihat, dan berbuat baik, wa tawassaw bil haq, wa tawassaw bis sabr. Jadi kalau semata-mata hidup kita di dunia ini hanya sebatas Allah menciptakan kita, kemudian kita hidup, hanya memandang kebutuhan fisik, kebutuhan materi, hidup, ya hidup baik, tanpa iman, tanpa ibadah kepada Allah, itu rugi. Apa bedanya dengan hewan? Apa bedanya dengan binatang? Kalau sama-sama hidup, kambing juga hidup. Kalau sama-sama bernapas, hewan juga bernapas. Kalau sama-sama ingin memuaskan kebutuhan, sama. Kalau hanya semata-mata hanya makan, ayam juga makan. Tapi manusia itu bisa keluar dari zona kerugian ini manakala dalam dirinya itu ada keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan hanya sebatas itu. Walaqad tarakna li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall. Dan ternyata di neraka jahanam itu banyak penghuninya dari golongan jin dan manusia, yang mana manusia yang dia punya diberikan hati oleh Allah, tapi tidak sanggup memahami keesaan, memahami kekuasaan Allah, tidak sanggup, tidak bisa berpikir tentang kekuasaan Allah, beribadah kepada Allah, bertakwa kepada Allah. Mereka
tanda-tanda kekuasaan Allah. Mereka diberikan telinga tapi tidak bisa mendengar nasihat. Mereka diberikan telinga tapi tidak dipergunakan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Lalu apa bedanya dengan hewan? Maka disitulah manusia menjadi beda. Manusia menjadi bisa keluar dari zona-zona kerugian itu manakala apa? Adanya iman dan takwa, adanya hati yang mampu menerima keyakinan, mampu menerima keimanan, mampu berpikir, mampu mempergunakan akalnya untuk bisa membaca kekuasaan Allah, untuk bisa membaca tanda-tanda Allah, untuk bisa membaca apa sesungguhnya arti kehidupan yang sesungguhnya, yaitu adanya iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga itulah orang-orang yang tidak rugi. Bahkan di ayat itu ulai kakaan, mereka seperti hewan. Bahkan jauh lebih hina, lebih sesat daripada hewan. Karena manusia hidup di dunia ini bukan hanya sebatas hidup, bernapas, interaksi sosial tidak, tapi akan ada sebuah kehidupan setelah kematian, akan ada hisab setelah kita berperilaku di dunia ini. Al-yawma nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Akan datang masa di mana kita ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, kita dikumpulkan, lalu mulut kita dikunci, tangan kita berbicara, wa tukallimuna aydihim, tangan kita berbicara, wa tashhadu arjuluhum, kaki kita bersaksi, bima kanu yaksibun, tentang apa yang sudah kita lakukan. Lantas setelah iman dan takwa, setelah kita yakin kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa hidup ini bukan hanya sebatas kebutuhan duniawi, setelah kita memahami bahwa hidup ini bukan hanya sebatas perjalanan interaksi sosial di dunia ini dengan makhluk-makhluk lain, kita melihat dari sisi uluhiyah, kita melihat dari sisi ketuhanan, kita melihat dari sisi keesaan Allah Subhanahu wa taala, munculnya iman di dalam diri kita. Tasdiqun bil qalbi wa iqrarun bil lisan wa amalun bil qalbi. Tasdiqun bil qalbi bima ja'a bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Membenarkan dengan hati tentang apa yang dibawakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tasdiqun bil qalbi, membenarkan dengan hati, wa iqrarun bil lisan, yang mengucapkan dengan lisan, wa amalu bil arkan, ada aplikasinya. Jadi orang yang tidak rugi tadi illal ladzina amanu, setelah dia beriman lalu kemudian imannya itu dibarengi dengan amal saleh. Karena sesungguhnya orang yang yakin itu bukan hanya sebatas ya saya yakin, ya saya beriman kepada Allah, tapi juga ada implementasinya. Implementasi itu adalah apa? Bentuknya itu adalah amal soleh. Amal soleh, amal yang tidak salah, perilaku yang sesuai dengan tuntunan. Illalladzina amanu wa amilus sholihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Dia selalu senantiasa saling mewasiatkan, saling mengingatkan, saling mengajak kebaikan, saling menghindarkan dari sesuatu yang dapat merusak keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kunci daripada amal saleh itu adalah ikhlas. Kalau orang imannya sudah benar, keyakinannya sudah tulus, keyakinannya sudah melembaga dalam diri kita, sudah idrakun jazim bi
Tapi kan secara ruhnya ibadah itu kadang kita lebih banyak lebih banyak intervensi ke makhluknya, lebih banyak yang merubah diri kita itu berperilaku yang ibadah itu sebenarnya lebih cenderung influence, pengaruh yang ditimbulkan sesama makhluk. Jadi dalam kategorinya di kita ini relate, bersambungan langsung dengan urusan ikhlas. Jadi kalau orang datang ke masjid karena motivasinya syirik majikan itu, ikhlasnya lillah itu ada enggak? Berarti kan lamun diceritakan pemajikan memaksakan ke masjid atau era pemitoha malu sama anak, malu sama tetangga. Mungkin secara perilaku bagus, tapi kalau secara ruhnya ibadah itu kita itu kurang ikhlas atau bahkan tidak ikhlas. Dan buktinya kalau nggak tinggi malah berangkat. Berarti kan ini sedang ngomongin diri saya sendiri. Saya sedang ngomongin diri sendiri. Nah, idealnya manusia yang sadar, yakin bahwa kita dihidupkan oleh Allah, diperjalankan di bumi ini mengemban tugas sebagai seorang pribadi yang kemudian pada saat akhirnya kita akan diminta pertanggungjawaban. Maka kalau idealnya itu dalam hatinya dari iman yang yakin, itu dia sudah tidak akan terpengaruh oleh janji manusia. Ada didikan waktunya datang sholat ya sholat. Ada kayak batu yang melihat atau yang tidak melihat sholat. Dan kalau kita masukin ke kotak amal, pengen ada orang yang lirik gitu, saya masih mungkin bicaranya. Sodako kalau nggak dijawab maka ngasih, padahal nggak tahu ada kegiatan dari dijawab baru ngasih. Itu kan ada intervensi makhluk. Itu kan ada intervensi kalau nggak gitu berarti nggak begini. Tapi secara proses sosial baik. Itu kan tawasau bil haq, tawasau bis sabr, saling bermotivasi. Tapi kalau terus-terusan begitu, kita akan khawatir. Kita akan khawatir dengan amaliyah kita, nilai keikhlasan yang ada dalam diri kita. Karena sesungguhnya yang disebut dengan ikhlas itu adalah menggantungkan semua amal itu lillah karena Allah, itu yang disebut dengan ikhlas. Kemurnian ibadah itu, ruhnya ibadah itu adalah urusan hati kita dengan Allah. Ketika yang kita libatkan itu adalah hati yang sudah terikat dengan Allah, itulah yang disebut dengan ikhlas. Dan itu kembali ke niat. Oh, tapi kalau begitu, kalau nggak ikhlas berarti nggak usah. Enggak juga. Itu prosesnya. Prosesnya ya kita datang sholat mungkin karena kita malu sama orang lain. Kita misalkan melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan karena malu sama anak misalnya. Kita melakukan bersedekah karena yang lain sedekah misalkan. Orang lain ngasih 100.000, saya juga ikut karena malu. Kemudian nyumbang 100.000 atau 150.000. Secara proses sosial ikhtiar itu, secara proses untuk semakin berproses dan kemudian semakin meningkatkan kualitas keikhlasan itu adalah bagian dari proses. Nanti akan terbiasa. Setelah terbiasa kita nanti akan sadar bahwa sebetulnya kebiasaan ini ibadah kita, amaliyah kita yang sunnah, sholat sunnah dan sebagainya itu meskipun awalnya adalah intervensi manusia, tapi akhirnya kita akan merasakan karena makom spiritualitas kita yang kemudian semakin meningkat, disitulah akan kita menemukan keikhlasan. Dan ibadah itu tergantung daripada niat dalam hati. Niat itu adanya dalam hati. Niat itu qasdus sayyid menggunakan bibir. Wa mahalluha al-qaul, tempatnya niat itu ada di dalam dan komunikasi yang sesungguhnya yang real, kemudian komunikasi yang real
Dan yang dilihat oleh Allah adalah yang ada di hati. Yang dilihat di fisik, di pergerakan, manusia bisa terlihat, manusia bisa menilai. Tapi kalau ada yang di hati, itu semata-mata Allah yang bisa melihat. Tapi kemudian mulut kita mengucapkan, mulut kita mengucap, atau perilaku kita melakukan, itu untuk untuk menggiring hati kita supaya kita menjadi lurus, untuk menggiring hati kita supaya termotivasi untuk semata-mata melanjutkan niat itu atau ibadah itu, melaksanakan ibadah itu sesuai dengan apa yang diperintahkan. Karena untuk menggapai ikhlas itu juga butuh perjuangan. Untuk menggapai ikhlas itu butuh perjuangan. Karena setan itu selalu menggoda manusia itu dari semua lini, dari semua sektor. Kita misalkan mampu melaksanakan sholat, kan setan masuk. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, masuk ke dalam hati. Terus setan akan dibisikkan, kamu mau pokoknya paling soleh, tetangga kamu mau ada yang rajin sholat serajin kamu, kan setan masuk. Dari awal kan setan itu membisikin ketika ada duhur, harga ada, baru aja ada, udah santai lah sebatang lama buat teman, sebatang lama mundur gitu kan, mundur. Agar karyawan pertama kan setelah keluar ada pertama kan masih 2 batang gitu. Tiba-tiba lewat skip sholatnya gagal. Ada orang yang berjuang berhasil, kadang-kadang juga yang bersolat komunikasi dalam hati dengan setan. Merasa tapi sama tadi kopi gerak sholat berangkat sholat. Ketika sholat kita Allah, ketika takbir setan masih kena asik. Luar biasa ibadah. Tetangga nggak ada yang sesoleh kamu, tetangga nggak ada yang sebaik kamu, udah kamu tegakkan soleh rajin sholat, setan masuk dalam hati. Berhasil kita melawan setan, berhasil kita berjuang untuk melaksanakan sholat. Tapi ketika muncul hati yang disentuh, ketika hati yang dibisikkan, digoda oleh setan, muncullah sombong, muncullah takabur, muncul merasa paling baik, merasa paling sempurna ibadahnya, melihat orang lain kecil. Berarti kan itu teh sulit. Ikhlas itu sulit. Yakin, iman, takwa itu butuh perjuangan. Dan untuk menggapai ikhlas, menggapai kategori muhsin itu butuh proses. Salah satu proses itu dengan habit, dengan kebiasaan. Awalnya kan kita sholat dipaksa, orang tua berjuang kecil sampai ke bangunan itu Pak Ustadz sampai di Cipret yang orang tua kamu udah subuh sholat istirahat udah proses. Kalau zaman sekarang udah nggak ada kayak gitu, udah nggak ada. Kalau ngaji ke pengajian disuruh hafalan, naik kan sebulan ya kan, cepet gitu. Itu kan berawal dari
tidak punya kesalahan. Dan ketika punishment itu dilakukan dulu kita membokas. Gitu. Kalau kita udah pernah dicepret, pernah terkapal surat Nabi, bahwa ketika ngaji kita sakina ke apa, pemilu kerobat ke arosong, dihukum di gerung, sare kasarean budak suku di gerung wajiban. Tapi itu membekas, berawal dari sebuah kebiasaan, berawal dari aturan menjadi kebiasaan, lalu lama-lama menjadi kedisiplinan. Lantas setelah itu baru kita merasakan, karena dengan proses itu maka kita kan semakin naik, komunikasi dengan Allah kita semakin dekat. Lalu setelah proses yang banyak itu, maka di situ muncullah interaksi dengan Allah. Nah, proses kita seperti itu. Ada juga yang berproses itu karena musibah, ada yang berproses itu karena maksiat kemudian diingatkan oleh Allah, ada kemudian yang dikasih ajar lalu sadar. Kalau kita dulu kan berproses, dan proses itu makin orang yang satu dengan seseorang dengan yang lain bisa berbeda-beda. Dan peradaban itu semakin sekarang jauh semakin berubah. Selalu ada alasan, selalu ada dalil-dalil gak boleh ngajar dengan cara seperti itu. Nanti dampak ke anaknya begini-begini. Gak boleh mengisi kekerasan, anak itu adalah tempatnya bermain. Anak itu waktunya berinteraksi boleh sampai jangan diganggu anak waktunya bermain nanti kalau sudah tua ini. Dan bahkan juga banyak dalil juga yang membenarkan itu. Tapi entah. Tapi ketika di dunia saya, di dunia kita waktu dulu, faktanya justru berbicara pada saat faktanya itu menimbulkan hasil yang optimal itu pada saat dimunculkan pemaksaan dulu. Dipaksa kalau bisa, kalau nggak bisa dihukum. Dipaksa harus melakukan, kalau nggak bisa dihukum. Dipaksa melakukan ini, pelajari ini, kalau nggak dikasih manis. Kalau sekarang kan banyak yang dimana. Entahlah, ya karena memang begitu. Nah, jadi kembali ke tadi kita ikhlas. Maka dimensi atau puncak ibadah yang sesungguhnya itu manakala dan berawal dari tadi aturan, kebiasaan, rajin, meskipun awalnya adalah intervensi manusia kita melakukan ibadah, tapi lama-lama dengan proses itu kita akan semakin iman kita dan takwa kita semakin tinggi. Di situ kita akan merasakan keikhlasan. Awalnya dengan malu, awalnya dengan gak enak, awalnya dengan karena kebanyakan orang, lalu suatu saat karena keseringan itu kita akan menjadi menjadi toksik, menjadi kebiasaan, menjadi suatu yang terasa kurang karena kita tidak dilakukan. Itulah sebuah proses. Maka tadi untuk menggapai manusia yang tidak rugi itu kembali lagi ke poin tadi adalah menjadi orang-orang yang senantiasa iman kepada Allah, yakin kepada Allah, berperilaku amal soleh, mengimplementasikan yakin dan taat dan takwa itu dengan perilaku ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan berupaya untuk menjadi level ibadah yang setinggi-tingginya itu adalah level ibadah yang penuh dengan ini. Mudah-mudahan dengan prosesi kita hari ini, sekarang ini dengan kebiasaan kita taklim barang itu adalah bentuk ikhtiar kita untuk selalu senantiasa menjaga keimanan dan ketakwaan, merawat keimanan dan ketakwaan, memelihara keimanan dan ketakwaan dengan cara mengaji taklim barang dan belajar dan bersumpah dan bersilaturahim sambil mendengarkan ilmu dan nasihat-nasihat para ulama. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan karena sudah masuk bisa. Terima kasih sekali lagi, maaf karena itu menggurui, tapi semoga kita saling tahu saling mewasiatkan kebaikan dan kesabaran dalam melaksanakan ibadah kita. Bila itu